Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar membuat buku kontrol dan stafel ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang membuat jurnal umum dalam akuntansi. Ya, oke. Berikutnya ya, apa sih yang dimaksud dengan jurnal? Ya, jurnal ini maksudnya jurnal di sini adalah bukan jurnal dalam koran loh ya, tapi jurnal dalam transaksi keuangan ya. Pengertiannya apa? Jurnal adalah sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi pada periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan uang baik bagi pihak internal maupun eksternal suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dengan adanya jurnal, orang luar maupun orang dalam mudah dalam mengeceknya ya. Nah, bagaimana bentuk jurnal itu? Nah, ya. Jurnal itu seperti ini ya. Ada kolom tanggal ya. Di kolom tanggal itu ada tahun, bulan, tanggal ya. Kemudian ada nama akun dan keterangan. Kemudian nomor akun, kemudian jumlah terdiri dari debit dan kredit. Ya. Nah, oke, yang pertama, untuk tanggal diisi apa? Tanggal ini di sini ini tahunnya, tahun berapa, ini bulan, ini tanggalnya ya, di sini diisikan di sini. Untuk menuliskan ya seperti buku kas kemarin adalah tanggal yang paling awal yang di atas ya. Nama akun dan keterangan, contohnya ini ya. Terima modal seperti kalau di buku kas kemarin adalah uraian ya. Nama akun atau keterangan sama dengan uraian ya. Kemudian nomor akun. Nah, nomor akun ini setiap perusahaan atau organisasi punya nomor akun yang berbeda-beda. Semakin besar suatu perusahaan, maka nomor akunnya akan semakin banyak yang dipakai. Ya. Nomor akun ini punya ciri khas, kalau depannya satu, ini depannya satu ya, itu adalah buku kas. Kalau depannya 5, itu adalah beban. Kalau depannya 2 adalah utang dan lain sebagainya ya. Itu nanti ada nomornya, kamu bisa download di Google ya, di bawah Google ya. Itu nomor akun tuh ada 2 jenis ya. Jadi untuk akun dari bisnis jasa dan akun bisnis jual beli barang ya. Kemudian jumlah terdiri dari debit dan kredit ya. Ini ya. Oke. Berikutnya kita akan belajar memasukkan sebuah transaksi pada jurnal ya. Oke. Contoh transaksi ya. Mas punya cerita ini ya. Ceritanya adalah Mariono pada bulan April pada tahun 2020 ya nih ya. Lupa, belum saya beri tahun ya. Mulai membuka usaha bengkel ya. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan April. Oke. Yang pertama, tanggal 1 April menyetor uang tunai ke perusahaan untuk investasi ya. Sebesar 60 juta. Berikutnya tanggal 2 membayar sewa bengkel untuk 1 tahun. Jadi dibayar di depan, dibayar di muka. Sewanya sudah dibayar duluan ya. Kemudian tanggal 3 April beli peralatan secara kredit 30 juta. Kemudian tanggal 5 membeli perlengkapan bengkel 5 juta. Kemudian tanggal 10 menerima bayaran dari servis mobil untuk diselesaikan, yaitu 10 juta. Ya, jadi kemudian berikutnya tanggal 15 bayar beban listrik 450.000. Tanggal 20 April terima ongkos servis dan ganti oli sebesar 2 juta ya, yang harus diselesaikan dan masih diterima uang secara tunai
adalah 1.500.000 dan sisanya akan dibayar berikutnya. Kemudian terakhir adalah tanggal 30 April membayar gaji pegawai 2 orang, masing-masing orang adalah 3 juta. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Oke. Cara memasukkannya adalah seperti ini ya. Oke, tanggal 1 Mariono menyetor uang ya. Menyetorkan uang tunai ke perusahaan ya sebesar 60 juta. Oke. Nah, ini. Ya. Tanggal 1 April. Ya. Modal pemilik. Nah, ini Mariono tadi ya menyerahkan modalnya ya kepada perusahaannya, menyerahkan modal kepada perusahaannya meskipun itu perusahaan sendiri ya. Menyerahkan modal kepada perusahaannya 60 juta kan, mengeluarkan kan ya 60 juta keluar. Kemudian lah perusahaannya Mariono kan menerima modal dari Mariono tadi yang berupa uang tunai atau cash ya sebesar 60 juta. Jadi perusahaannya Mariono tadi atau bengkelnya Mariono menerima modal dari Mariono 60 juta. Kemudian sebagai penyama ya modal pemilik atau penyerahan modal tadi sebesar 60 juta juga dikredit. Jadi untuk jurnal itu berpasangan. Jadi kalau ada pemasukan mesti ada pengeluaran yang besarnya sama. Jadi misalnya ini ya, terima modal dari Mariono 60 juta. Kemudian di bawahnya ada transaksi modal pemilik ya. Jadi Mariono mengeluarkan 60 juta. Nah, jadi ini selalu berpasangan. Jadi nanti mesti nol ini. Ini ditambah ini mesti nol. Selalu berpasangan dalam satu transaksi. Ya. Caranya begitu. Nah, kode atau nomor akunnya ini diperoleh dari mana? Humas kok dapat 111311 ini diperoleh dari sini ya anak-anak ya. Kalian bisa cari di internet juga bisa, tapi kalau Humas ini nyarinya di sini anak-anak. Nah, ini ya. Nah, ini Bumas nyari di sini ya. Nah, untuk kas tadi dapat kas tadi ini ya 111 kas ya. Kemudian yang berikutnya adalah modal pemilik. Kita cari di sini modal pemilik. Modal pemilik ini. Nah, tuh kan? Modal pemilik nomor 311. Nah, seperti itu caranya ya. Baru kita masukkan ke sini nih. Ya. Oke. Nah, terus yang nomor 2. Bayar sewa di depan. Tadi membayar sewa gedung ya. Bayar sewa di depan, jadi menyewa tapi bayarnya dulu, itu namanya bayar sewa di depan ya. Kan cash kan, bayar kan cash dengan uang tunai, maka biasanya dikasih kurung, dikasih tanda kas begitu, tandanya berarti ini tunai ya. Kodenya adalah 116, bisa kalian cocokkan di sana nanti ya. Sebesar 20 juta kan mengeluarkan deh ya. Nah, kemudian diimbangi oleh beban sewa bengkel. Beban sewa itu maksudnya apa? Beban sewa ini ya, kamu tadi kan sudah bayar sewa. Nah, akhirnya kamu kan dapat fasilitas sewa. Berupa fasilitas, jadi punya harta berupa fasilitas sewa. Itu namanya beban sewa. Maka ditulis di debit. Ini kodenya saya masukkan ke 512, masuk di beban sewa listrik dan lain-lain, saya masukkan di sini ya. Karena untuk di jurnal pada bidang jasa itu kodenya beban sewa gedung tidak ada, yang ada itu di perdagangan. Jadi saya jadikan satu dengan beban listrik dan lain-lain, saya jadikan satu di 512 gitu ya. Oke, nah anak-anak, tugas kalian adalah melengkapi jurnal ini sampai penuh, sampai ke bawah. Tadi kan ada 8 transaksi loh. Ini sudah Bu Mas kasih contoh 2. Nah, yang 6 silahkan kamu coba dulu bagaimana cara memasukkannya. Oke. Begitu ya, saya kira. Selamat mencoba anak-anak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.